sore ini subhanallah luar biasa, kami ditemani oleh dua orang yang ilmunya sangat mumpuni. Ya, pertama Ustaz Lukman. Assalamualaikum Ustaz Lukman. Sehat Ustaz Lukman? Beliau pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah azwaja belum? Masih zaujan wahid. Zaujatan wahidah ya. Subhanallah, satunya Ustaz Nur Rahmat. Beliau dari Mojokerto. Beliau berdua ini pakar-pakar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz, boleh kita tanya Ustaz? Nah, ini Ustaz. Nah, orang-orang itu kan sekarang, kalau dulu orang mau belajar ke masjid Ustaz, orang belajar itu datang ke kiai. Sekarang orang itu belajarnya YouTube Ustaz. Jadi referensinya YouTube. Sehingga di YouTube itu banyak bermunculan paham-paham Wahabi. Nah, banyak orang yang belum paham. Mungkin dari Ustadz Rahmat dulu, apa sebenarnya Wahabi itu Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, secara singkat, Wahabi itu didirikan oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wahabi itu dinisbatkan kepada Muhammad ibn Abdul Wahhab. Sebagian orang protes, kenapa tidak disebut Muhammadiyah atau Muhammadi? Kenapa kok dinisbatkan kepada ayah pendiri Wahabiyah itu, yaitu Abdul Wahhab? Kenapa kemudian disebut Wahabiyah, padahal pendiri Wahabiyah itu adalah Muhammad bin Abdul Wahhab? Kita jawab bahwa penisbatan sebuah kelompok itu tidak harus kepada nama pendirinya. Misalkan mazhab Syafi'i itu dinisbatkan kepada salah satu kakek pendiri mazhab. Makanya para pengikut Imam Syafi'i itu tidak disebut sebagai Muhammadiyah atau Muhammadi, tetapi disebut sebagai Syafi'iyah. Padahal pendiri mazhabnya adalah Muhammad ibnu Idris. Ahmad bin Hanbal, para pengikut beliau, para pengamal mazhab beliau itu disebut sebagai Hanabilah atau Hambali, tidak disebut sebagai Ahmadiyah misalnya atau Ahmadi. Yaitu ini karena waktunya singkat, tidak terlalu lama, maka Lama boleh Ustaz? oh lama boleh. Lama boleh. Iya, karena saya harus berbagi dengan beliau. Betul Ustaz. Secara singkat, Wahabi atau Wahabiyah itu seluruh ajarannya terkumpul dalam rumus 3T. 3T Ustaz ya? 3T. Jadi supaya mudah kita 3 triliun Ustaz, bukan ya? 3T supaya kita lebih mudah untuk mengidentifikasi apakah sebuah kelompok itu Wahabi atau bukan. Maka saya menyampaikan kepada panjenengan semuanya rumus 3T. Jadi untuk mengenali apakah sebuah kelompok, apakah seseorang ini sudah terjangkit virus Wahabi, ataukah malah dia sudah betul-betul menjadi Wahabi, maka kita lihat ajarannya. Kalau dia sudah berkeyakinan mengenai ajaran 3T ini, maka bisa kita pastikan bahwa dia adalah Wahabi. Begitu Ustaz. Ini penting pemirsa, dicermati betul ya. T yang pertama adalah tasbih dan tajsim. Jadi ajaran Wahabi yang pertama itu adalah tasbih dan tajsim. Mereka adalah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 2 tangan dan dua-duanya tangan kanan. Mereka juga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya wajah hakiki. Mereka juga menyatakan bahwa Allah punya telapak kaki dan lain sebagainya. Ini jelas adalah ajaran tasbih. Kemudian mereka juga biasa menjisimkan Allah, meyakini bahwa Allah adalah sebuah benda yang duduk atau bertempat tinggal di atas arsy. Dan sebagian mereka mengatakan Allah di atas, sebagian mereka mengatakan Allah di langit dan lain sebagainya. Kemudian T yang kedua adalah takfir. Ini T bahaya. yang kedua adalah takfir. Bahkan mereka juga melakukan tidak hanya takfir, tapi lebih dari takfir. Takfir syumul. Takfir syumul. Jadi mengkafirkan seluruh orang yang tidak sependapat dengan mereka.
mengafirkan seluruh kelompok yang tidak sepaham dengan mereka. Seluruh orang yang ajarannya berbeda dengan ajaran mereka, maka mereka vonis sebagai orang yang kafir. Mereka beri label, ya, orang-orang yang tidak sejalan ajarannya dengan ajaran-ajaran mereka, maka dia kafir. Siapapun dia. Kemudian T yang ketiga adalah tabdiyah. Ya, mudah sekali membid'ahkan amaliyah yang dilakukan terutama oleh orang-orang NU kalau di Indonesia. Mereka membid'ahkan misalkan peringatan Maulid Nabi. Na'udzubillah, ada seorang tokoh Wahabi, Abu Bakar Al-Jazairi, dia mengatakan suatu ketika bahwa di dalam sebuah ceramahnya dia mengatakan bahwa sesembelihan yang disembelih dalam rangka untuk merayakan peringatan Maulid Nabi, maka itu lebih haram dibandingkan dengan daging babi. Bahkan mereka juga mengatakan, sebagian dari mereka mengatakan bahwa kalau ada seseorang yang merayakan peringatan Maulid Nabi, itu artinya mereka telah berlebih-lebihan di dalam mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu artinya kafir, musyrik. Karena berlebih-lebihan di dalam mencintai Rasulullah, akhirnya mereka, orang-orang yang melakukan perayaan Maulid ini, dianggap oleh sebagian orang Wahabi telah menyembah selain Allah. Makanya biasanya sebagian dari mereka mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi itu hukumnya adalah syirik, tidak hanya bid'ah, tapi juga syirik. Na'udzubillah. Mereka juga membid'ahkan orang-orang yang berzikir dengan memakai subha, tasbih gitu ya. Kemudian mereka juga membid'ahkan banyak sekali hal yang biasa kita lakukan. Bahkan ada salah seorang dari mereka, ya, tokoh Wahabi, mengatakan bahwa kalau ada seseorang melakukan sholat tarawih, ya, atau sholat qiyam Ramadan lebih dari 8 rakaat, ya, lebih dari 8 rakaat, maka itu sama halnya dengan melakukan sholat zuhur 5 rakaat atau lebih. Masya Allah. Ini kan berarti menambah syariat. Na'udzubillah. Jadi ini sekilas tentang siapa itu Wahabi. Kalau saya memberikan tips, ya, kenali 3T ini. Kalau sudah menjangkiti sekelompok orang atau menjangkiti seseorang, maka kita pastikan bahwa dia adalah orang Wahabi. Demikian tips singkat dari saya. Baik, wah luar biasa Ustadz penyampaiannya, berarti 3T ya. Sekarang kita ke Ustadz Lukman ya. Ustadz Lukman ini stylenya tradisional, tetapi ilmunya internasional ini. Jadi bagaimana sebenarnya Ustadz? Beliau sudah menyampaikan tentang tipologi atau karakteristik Wahabi. Bagaimana bahaya Wahabi Ustadz untuk kehidupan umat Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini saya bisa bersama-sama dengan senior saya, Kiai Fauzi, Kiai Rahmat. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini saya bisa istifadah mengambil manfaat dari yang kedua. Terkait dengan Wahabi, ya, memang sejauh ini Wahabi selalu mendaku dirinya sebagai Salafi atau pengikut ulama-ulama salaf. Padahal kalau kita merujuk kepada beberapa referensi ulama salaf itu sebagian ada yang mengatakan itu ulama-ulama era sebelum 300 Hijriah. Padahal mereka Wahabi dalam faktanya lebih sering merujuk kepada Muhammad bin Abdul Wahab yang hidup kalau tidak salah di sekitar tahun 1111 Hijriah. Berarti kontradiksi ya? Kontradiksi betul. Abad 12 Hijriah. Kemudian juga sering merujuk kepada Ibnu Taimiyah sebagai ideolognya Wahabi itu sendiri yang hidup di abad ke-7, 7 dan 8 Hijriah. Maka klaim mereka sebagai seorang Salafi, klaim mereka sebagai seorang pengikut ulama-ulama dan ajaran salaf itu sudah sangat bertentangan dengan fakta yang ada. Mestinya kalau mereka ini
mendaku dirinya sebagai pengikut ulama-ulama salaf, mestinya mereka mengikuti 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, kemudian mazhab Hambali. Tapi nyatanya mereka justru anti mazhab. Aneh berarti ya. Ini aneh. Mengaku Mereka salaf, mengaku tapi- salafi tapi justru menolak konsepnya ulama-ulama salaf. Ya. Salaf yang tidak salaf ini. Salaf KW berapa? Kemudian dari sisi akidah, tadi alhamdulillah sudah banyak disampaikan oleh Kiai Rahmat tadi terkait dengan akidah Wahabi. Nah, ini juga demikian, mereka membagi tauhid itu menjadi 3, trinitas. Ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, kemudian asma wa sifat. Padahal itu tidak pernah ditemukan dalam konsep-konsepnya para ulama-ulama salaf, baik mulai generasi awal masa Rasulullah dan sahabat, tabi'in, tabi'in, tidak ditemukan konsep itu. Baru konsep itu disusun di masa Ibnu Taimiyah. Tetapi dengan konsep itu, dengan PD-nya mereka mengaku bahwa mereka itu adalah pengikut salaf. Juga mestinya kalau mereka konsisten dengan pengikut salaf, mestinya mereka juga tidak anti istighosah, juga tidak anti tawasul, karena tawasul istighosah sudah ada di masa Rasulullah SAW. Juga dilanjutkan di masa para sahabat, para tabi juga demikian, ulama-ulama mutabar ini juga tawasul, ulama-ulama mutabar juga bertabar. Nah ini di antara apa ya istilahnya kebohongan-kebohongan, ya, kedustaan-kedustaan yang selama ini dihembuskan kepada masyarakat kita, yang ironisnya masyarakat kita menelan begitu saja. Maka ini sangat bahaya sekali karena keluar dari mindset ahli sunnah wal jamaah, keluar dari mindsetnya ajaran Rasulullah yang sebenarnya, ini bisa memberikan dampak perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Berarti kita harus selektif, Ustaz ya. Ini makanya kenapa kita hendaknya berguru itu langsung musafahah dengan seorang ulama, tidak melalui YouTube, Yusri dan yang lain lah pokoknya begitu ya. Masalahnya kita tidak tahu kredibilitas ini siapa yang memberikan masukan fatwa, kemudian nasihat mau itu di YouTube. Dan ini kalau dikonsumsi orang-orang awam kan sangat berbahaya sekali. Kecuali kalau kita sudah kenal dengan siapa yang ada di YouTube itu, seperti Ustaz Fauzi ya. Profilnya sudah jelas. Kita tahu latar belakangnya, Misto kiri, sudah jelas gitu orangnya. Ustaz Rahmat juga demikian. Inilah Ustaz, makanya kita himbaukan kepada masyarakat kita agar mau bermujalasah ya, bermulazamah kepada para ulama-ulama yang memang baik dari sisi keilmuannya maupun dari sisi akhlaknya ini sudah tidak meragukan. Saya kira itu saja Ustaz, dan sudah banyak dieksplor oleh Kiai Rahmat. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang menarik lagi Ustaz. Di Baghdad itu ada ISIS Ustaz. ISIS itu kan tidak mengklaim dirinya kafir Ustaz, tapi Islam. Cuman Islam malah bunuh kaum muslimin. Nah ini kan aneh. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit Ustaz. Ada nggak keterkaitan antara ISIS dengan Wahabi secara ideologis? Tetapi ini bukan berarti kita ngeklaim Wahabi itu ISIS. Keterkaitan, titik singgung, nuqtah mustarakah antara Wahabi dengan ISIS, bisa diberikan pandangan-pandangan Ustaz? Kalau saya tadi memahami konsepnya dari Kiai Rahmat tadi, ada 3T tadi, itu sudah masuk sih. Mulai dari takfirnya, tabdiknya. Takfir itu nanti arahnya setelah menganggap orang-orang di luar mereka itu sebagai orang-orang yang kafir, otomatis nanti arahnya menganggap mereka sebagai musuh. Haladamuhu. Nah, haladamuhu wa maluhu wa azwaju. Begitu. Bagaimana Ustaz Rahmat lebih spesifik mungkin? Orang Wahabi itu semuanya ekstrim. Ekstrim. Iya, tapi ada sebagian yang ekstrim dalam pemikiran
dan ada sebagian yang ekstrim dalam pemikiran dan menuangkan ekstremisme pemikirannya itu dalam sebuah aksi. Nah, orang-orang ISIS itu termasuk jenis yang kedua. Jadi mereka mengkafirkan semua orang yang tidak sepaham dengan mereka. Karena mereka kafir, maka dibunuh. Oleh karena itu, media-media barat yang menjuluki ISIS ini sebagai kaum jihadis Sunni itu salah besar itu. Masya Allah. Dan itu dikopi oleh media-media lokal di Indonesia. Jadi media-media Indonesia ini kan biasanya mengekor ke media barat. Ketika media barat menyebut mereka sebagai kaum jihadis Sunni, itu kemudian secara latah diikuti oleh media Indonesia. Kalau saya tidak pernah menyebut mereka kaum jihadis Sunni, saya sebut mereka sebagai kaum ekstremis Wahabi atau kaum radikal Wahabi. Ya. Jangan sekali-kali percaya dengan media-media barat yang menyebut mereka sebagai kaum jihadis Sunni, karena mereka bukan mujahid. Mereka adalah kaum ekstremis, mereka adalah kaum radikal, dan mereka bukan Sunni, mereka adalah Wahabi. Jadi Wahabi itu memang terdiri dari beberapa, ya katakanlah sekte gitu ya, terdiri dari beberapa sekte, dan lucunya satu sekte dengan sekte yang lain tapi saling menyesatkan dan bahkan saling mengkafirkan. Ini kalau kita bedah satu persatu panjang ceritanya, tapi saya kira apa yang kami sampaikan tadi sudah cukup ya untuk menjadi sedikit bekal bagi para pemirsa sekalian betapa bahayanya Wahabi. Saya yakin 100%, misalkan orang-orang Wahabi berhasil menguasai Jawa Timur saja, maka makam Sunan Ampel pasti akan dibunuh, pasti akan dibom, sebagaimana mereka menghancurkan, mengebom, meluluh lantakkan beberapa makam aulia dan para ulama di Syria dan di Irak. Bahkan sekarang makam Imam An-Nawawi dibom, makam Nabi Yunus dibom, dan makam beberapa ulama yang sekarang Ustaz, Raudhah itu sudah dikabulkan Ustaz. Kalau dulu di Madinah, Raudhah itu ada karpet khusus warna hijau. Jadi kalau kita sekarang yang tidak termasuk Raudhah pun hijau semua. Dikabulkan semua. Jadi luar biasa bagaimana bahaya Wahabi ini untuk kita. Nah ini Ustaz, kita teman-teman sudah banyak tahu bagaimana tipologi Wahabi dari kiai-kiai kita yang luar biasa ini, bisa memberikan saran, masukan, tausiah Ustaz singkat kepada teman-teman agar tidak terjangkit virus Wahabi. Bisa Ustaz? Ya, secara singkat, hendaknya kita senantiasa mendekat kepada para ulama, istifadah kepada para ulama yang benar-benar baik dari sisi akidah, muamalah, itu benar-benar dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah dengan demikian kita bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan seperti yang telah disampaikan tadi. Insya Allah itu menjadi bekal kita untuk mengantisipasi dari virus-virus baik Wahabiyah, Syiah maupun virus-virus yang saya kira itu saja. Baik Ustaz Rahman. Iya, secara singkat, satu-satunya senjata bagi kita untuk melawan serangan Wahabi adalah ilmu agama. Tetapi ilmu agama ini, sebagaimana disampaikan oleh beliau tadi, jangan diambil dari sembarang orang. Kadang ada beberapa orang yang karena semangatnya di dalam belajar ilmu agama, kemudian salah di dalam memilih guru. Pilihlah guru yang betul-betul ahlus sunnah wal jamaah, dan pilihlah guru yang betul-betul bersanad. Jangan sampai sanadnya itu nyambung hanya sampai Google. Itu kan jelas terputus. Betul Ustaz. Jadi sanad itu harus bersambung sampai Rasulullah, agar kemurnian ilmu agama, kemurnian agama, kemurnian Islam ini betul-betul terjaga, sehingga kita tidak salah di dalam memahami agama. Demikian singkat, mudah-mudahan padat dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang berbahagia, ulasan beliau ini mengajak kita jangan jauh-jauh secara real dengan kiai-kiai ahli sunnah wal jamaah, karena belajar itu bagian daripada agama. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu bagian daripada agama itu sendiri, maka kita lihat
Kita dapat ilmu dari siapa? Nah, tentu kita harus menyeleksi siapa yang muncul di YouTube, siapa yang muncul di Google. Yang lebih aman, ciri-cirinya adalah kita cari guru yang ada sambungan keguruan dengan pondok-pondok pesantren. Begitu Ustaz ya? Insya Allah aman. Pesantren yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita punya guru. Kita harus bisa memastikan guru kita itu punya sambungan dengan pondok pesantren yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, termasuk yang as-sawat al-a'zam insya Allah ya, yang nanti berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Kiai Lukmanul Hakim ya atas ilmunya Kiai Rahmat. Mudah-mudahan barokah Kiai, barokah semuanya, barokah ilmunya, barokah keluarganya, dan barokah rizkinya, anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.